Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Susana Rasati Kalui, NIM 20021106012. Kali ini saya akan mereview paper dari Miner Stanley dan juga Miner Hans, yaitu dengan judul E-Records Towards Governance Planning, Monitoring, and Evaluation of Urban Development for Manado Smart City. Langsung saja ke latar belakang. Dalam hal ini, Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Manado, yaitu lembaga yang strategis dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kota. Pada paper ini, ditunjukkan proses analisis dan desain e-reference menggunakan kerangka kerja dan panduan Puskom Agile Unified Process atau PAUS, sehingga e-reference pada paper ini bisa dikembangkan mengikuti desain arsitektur layanan web berbasis ROA sesuai dengan platform model pemerintahan 2.0 Indonesia. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat dalam paper ini, yaitu mendemonstrasikan proses analisis dan perancangan sistem informasi e-record Bapeda Kota Manado, serta masalah penelitian dalam paper ini, yaitu bagaimana mengembangkan aplikasi e-record menggunakan pendekatan agile. Kemudian, berpedoman pada kerangka kerja Puskom Agile Unified Process atau PAUS, dan untuk mendapatkan praktik terbaik dalam mengembangkan perangkat lunak dengan arsitektur sentrik berbasis model dasar dan Agile Object Oriented Approach. Lanjut pada masalah yang harus dipecahkan dalam paper ini, yaitu yang pertama, program kerja yang diusulkan sering tidak sesuai dengan visi misi. Masalah kedua, anggaran yang diajukan seringkali tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Masalah yang ketiga, SKPD yang memasukkan data sangat banyak. Masalah keempat, seringkali menyampaikan laporan palsu terkait perhitungan presentasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tingkat realisasi. Masalah yang kelima, SKPD wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan. Lanjut pada metodologi yang digunakan dalam paper ini, yang kita tahu bersama-sama yaitu Puskom Agile Unified Process melalui 4 fase, yaitu Inception dalam hal ini yaitu aktivitas mendefinisikan ruang lingkup proyek, memperkirakan biaya dan penjadwalan, mendefinisikan risiko, membuat kelayakan proyek, dan menyiapkan lingkungan pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, kerja tim, instalasi, dan lain sebagainya merupakan satu hal untuk menyiapkan lingkungan pelaksanaan proyek. Kemudian ada elaboration. Elaboration ini adalah aktivitas mengidentifikasi dan memvalidasi arsitektur aplikasi. Kemudian yang ketiga ada construction. Construction dalam hal ini yaitu kegiatan pemodelan, membangun dan menguji sistem aplikasi atau unit testing serta dokumentasi pendukung. Kemudian yang keempat, transition atau kegiatan menguji sistem atau sistem integration dan user testing atau mereview aplikasi dan sistem serta menginstal sistem aplikasi yang berfungsi. Lanjut, teknologi yang dipakai dalam paper ini. Diketahui, e-record mengikuti model platform layanan web arsitektur ROA yang diusulkan oleh Wibisono
dan sensasi. Rakoref termasuk dalam kelompok back office. Kegiatan konstruksi dimulai dengan modifikasi database, kodifikasi database DBMS. Yang digunakan adalah SQL Server 2008, C, bahasa C, digunakan dalam fitur dan kodifikasi antarmuka. Lanjut, hasil yang bisa saya dapat dalam paper tersebut yaitu ini, laporan pelaksanaan. Ada urusan pemerintahan, program, bobot kegiatan, indikator kinerja capaian program keluaran kegiatan sesuai DPA 2013, target kinerja capaian program keluaran kegiatan dan bulan Maret. Pada bulan Maret 2013, kuantitatif, realisasi target kerja, tingkat realisasi, jumlah anggaran tahun 2013, target realisasi. Atau bisa kalian lihat pada papernya tersebut. Kemudian, kesimpulan dan saran. Sistem informasi Rakoref atau e-Rakoref dapat dikembangkan dengan pendekatan agil menggunakan pedoman Pusilcom Agile Unity Process atau PAUS. Pengembangan dengan pedoman PAUS ini dapat menghasilkan perangkat lunak yang memiliki dokumentasi lengkap dengan aktivitas proses yang lincah. Kemudian ada 4 fase yang digunakan dalam metodologi agil. Kemudian, e-Rakoref sebagai bagian dari tata kelola atau e-government menuju terwujudnya model smart city harus mengikuti desain model platform government 2.0 Indonesia untuk memastikan kepatuhan dan keterbukaan dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi e-government. e-Rakoref. Sekian presentasi sekaligus review dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.